Untuk kesekian kalinya di tahun ini, kabar duka datang lagi di kalangan mahasiswa. Kali ini berasal dari Universitas Diponegoro. Sebenarnya kasus ini belum terpecahkan guys, karena polisi masih belum bisa menemukan motif utamanya. Terus tiba-tiba dia ngelihat mayat yang tergantung di lapangan tembak 600 meter. Bisa dibilang kasus ini jadi ngingetin aku sama kasus Aksena yang ada di UI waktu itu. Ya mungkin kita bisa berpikir kalau si korban ini mungkin melakukan diri dengan adanya surat kayak surat wasiat terakhir gitulah. Cuman mungkin ada beberapa hal-hal ganjil yang bisa dibilang sangat-sangat aneh kalau hanya disimpulkan itu kasus bunuh diri. Halo guys, balik lagi sama Fanny di YouTube channel Kena Mental. Untuk kesekian kalinya di tahun ini, kabar duka datang lagi di kalangan mahasiswa. Kali ini berasal dari Universitas Diponegoro. Sebenarnya kasus ini belum terpecahkan guys, karena polisi masih belum bisa menemukan motif utamanya. Dan mahasiswa ini meninggal karena... Kita langsung masuk aja deh ke ceritanya. Semua berawal dari hari Jumat tanggal 11 Agustus sekitar jam 2 siang. Ceritanya nih, ada warga yang lagi ngembala sapi. Namanya itu Sugimanto. Terus tiba-tiba dia ngelihat mayat yang tergantung di lapangan tembak 600 meter. Tepatnya di Kodam 4 Diponegoro, RT 001 RW 001, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Awalnya dia tuh nggak ngeh, tapi pas ngelewatin kayak barak gitu, kalian tahu barak kan? Dia ngeliat kayak ada sesuatu yang bergantung gitu di pojokan. Dan pas dideketin ternyata, ya itu dia. Karena takut dan shock, Sugimanto ini langsung pulang dan ngasih tahu tetangganya yang namanya Muhammad Rifai. Dan si Rifai ini tuh kayak percaya nggak percaya gitu kan. Sampai sekitar jam 2:30-an, akhirnya dia ngecek langsung ke lokasi. Ternyata benar apa yang dikatakan sama Sugimanto. Dia pun langsung lapor ke Babin Kamtibmas di Kelurahan Tembalang. Habis itu, informasinya diterusin lagi nih ke Mapolsek Tembalang. Pihak Mapolsek pun langsung datang ke TKP dan menghubungi Indonesian Automatic Finger System atau INAFIS untuk melakukan olah TKP. Dan jenazahnya ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro Kota Semarang dan diperiksa langsung oleh Dr. Argi Raffiadi. Korban pun dinyatakan meninggal tanpa adanya tanda-tanda kekerasan. Setelah itu jenazahnya dibawa lagi nih ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Kota Semarang. Agak ribet ya. Jadi guys, korbannya ini bernama Muhammad Farhan Somi Putra yang usianya masih 21 tahun. Dia merupakan mahasiswa jurusan hukum di Universitas Diponegoro, yang berarti masuknya itu dia di angkatan 2019. Sama kayak gue. Farhan sendiri itu berasal dari Bengkulu guys, dan ternyata dia merupakan salah satu anak dari dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu Dr. Eletison Somi, SH.M. Hum. Mirisnya, dia ditemukan meninggal beberapa hari sebelum pelaksanaan wisuda. Tepatnya di tanggal 15 Agustus pelaksanaannya. Berarti dia udah selesai sidang, tinggal wisuda aja. Ya Allah, nyesek banget sih pasti orang tuanya. Menurut teman kuliahnya, teman kosnya, dan pihak keluarganya, emang si Farhan ini bisa dibilang kayak agak tertutup ya. Dan pihak keluarga pun sudah berusaha mengikhlaskan kepergian Farhan. Jadi sampai saat ini pihak kepolisian juga masih mencari tahu motif kenapa Farhan ini bisa melakukan bunuh diri. Dan ini bunuh diri pun masih kayak dugaan sementara ya. Meski belum diketahui motif utamanya, polisi menduga kalau tindakan ini tuh udah direncanain guys. Karena mereka menemukan surat yang diduga ditulis nih sama si Farhan di kamar kosnya.
Surat itu berisi permintaan kepada siapapun untuk mencari Farhan di daerah lapangan tembak. Bisa dibilang kasus ini jadi ngingetin aku sama kasus Aksena yang ada di UI waktu itu. Ya mungkin kita bisa berpikir kalau si korban ini mungkin melakukan bunuh dengan adanya surat kayak surat wasiat terakhir gitulah. Cuman mungkin ada beberapa hal-hal ganjil yang bisa dibilang sangat-sangat aneh kalau hanya disimpulkan itu kasus bunuh diri. Selain itu, hal ganjil lainnya adalah kondisi kamarnya si Farhan itu udah bersih, rapih. Ditambah pakaian-pakaiannya juga udah dimasukin ke tas. Aneh banget gak sih, kayak kalau emang dia lagi stres, lagi depresi, untuk apa dia se-prepare itu kayak orang mau minggat gitu. Jadi intinya kasus ini masih di tahap penyelidikan. Semoga kita bisa cepat dapat titik terang nih. Karena kita nggak tahu motif utamanya ini apakah benar-benar si Farhan ini melakukan bunuh diri atau ada hal lain di balik kasus ini. Kita doakan yang terbaik untuk saudara kita Farhan, semoga dia diberikan tempat terbaik di sisinya. Buat kalian semua juga semangat buat jalanin hidup, meskipun kalian udah kena mental, tetap semangat juga dong. Dan pokoknya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, juga share ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih aware kepada kondisi mental seseorang. Jangan lupa juga yang belum follow Instagram dan TikTok kita, itu ada di @kena_mental23. Jangan pelit-pelit juga buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Gue Fani pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.